informasi penetapannya nanti disampaikan oleh Ketua KPU. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama kita semua, anggota KPU, Pak Hasyim Asyari, ada Pak Idham Holik, menyampaikan keterangan terkait dengan konferensi pers sore ini. Silakan Pak Hasyim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU, Pak Sekjen KPU, teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir meliput konferensi pers pada hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, sebagaimana yang dijadwalkan di dalam tahapan pemilu 2024, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai di sini nih, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, tadi sekira pukul 14 WIB lebih 2 menit dan 24 detik. Jadi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 bahwa penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Pada kesempatan nanti akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon, siapa saja nama yang didaftarkan, kemudian partai politik dan gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon, dan kemudian rangkaian pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen persyaratan calon yang diperiksa atau diverifikasi, dan sampai dengan penetapan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon masing-masing bakal calon presiden dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang tadi setelah kami melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu dilakukan serah terima untuk pengamanan bagi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya secara detail akan dibacakan, akan disampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan akhirnya pada hari ini adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan disampaikan oleh Mas Idham Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk serah terima Satgas untuk pengamanan capres dan cawapres nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Silakan Mas Idham. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada dalam ruang konferensi pers pada sore hari ini. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, baiklah saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh pemilih Indonesia
Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Yang pertama, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04%. Selanjutnya yang kedua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Ya, yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subianto Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Demokrat. 4. Partai Amanat Nasional. 5. Partai Solidaritas Indonesia. 6. Partai Bulan Bintang. 7. Partai Garda Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon yaitu telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Yang selanjutnya, KPU telah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaftaran pada Sabtu 21 Oktober 2023, ya, tim kedokteran pemeriksa kesehatan ya yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023, tim kedokteran ya telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD. Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023, tim kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ya, yang diserahkan kepada KPU oleh tim kedokteran yang ditunjuk oleh KPU, ya, penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga,
untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588-4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.04/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia pada Selasa 14 November 2023. Sangat dengan gabungan partai politik. Kalau gabungan partai politik hanya punya kursi di DPR, maka menghitungnya adalah perolehan kursi DPR RI. Tetapi kalau gabungan partai politik terakhir yaitu pemilu 2019. Yang berikutnya soal sekiranya ada indikasi dugaan pelanggaran, posisi KPU itu selalu terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PT UN, di Mahkamah Adat. Tentu akan kami pelajari detail-detailnya dan kami akan menyiapkan jawaban-jawaban, argumentasi dan juga
mengikuti persidangan-persidangan yang akan digelar oleh lembaga-lembaga. Pasangan calon presiden, wakil presiden sebagai peserta pemilu, tentu nanti pembicaraan baru akan kita lakukan setelah hari ini, setelah ada nomor urut juga, berapa lama, dan kemudian bagaimana metode penyiaran dan peliputannya, termasuk topik-topik apa saja yang menjadi bahan dalam perdebatan kami mimpin debat, tentu akan kami bicarakan di internal KPU terlebih dahulu, dan kemudian nanti dengan tim masing-masing pasangan calon presiden, wakil presiden. Dan menjadi kebijakan dari wakil yang menangani kesehatan. Jadi ada di dalam satu unit pengamanan itu masing-masing bidangnya yang sebagaimana saya sebutkan tersebut. Oh, yang terakhir tadi, jadi yang dapat mencalonkan atau mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden adalah partai politik terakhir, yaitu pemilu 2019 yang memenuhi persyaratan pencalonan dan tentu saja menjadi peserta pemilu 2024. Nah, oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Mas Vito, kalau ada partai politik yang tidak bisa secara sendirian menggunakan kesempatannya, ya tentu saja sebagaimana konstruksi di Undang-Undang Pemilu tidak akan terkena sanksi sebagaimana ditentukan di Undang-Undang Pemilu. Demikian juga untuk partai peserta pemilu 2024, menurut Undang-Undang Pemilu juga belum memungkinkan untuk menjadi bagian dari gabungan partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan. Sekali lagi di Undang-Undang Pemilu digunakan istilah itu Ya, satu ya, dari FIFA. Oh, TV One. tanggal 14 November 2023, rencananya dimulai 18.30. Jadi dimulai masing-masing pasangan calon, dan kemudian jadi kami memberikan undangan bagi masing-masing pasangan calon yang jumlahnya yang nanti akan kami layani di Oh ya, sekali lagi karena penetapan pasangan calon baru hari ini, tentu saja setelah hari ini nanti akan disampaikan tim pemenangan atau tim kampanye dari masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi kalau menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU tentang kampanye, sebelum dimulainya kampanye. Kalau mulai kampanye itu tanggal 28 November 2023, maka 3 hari sebelum itu batas maksimal untuk 24 November adalah batas maksimal untuk menyerahkan nama masing-masing pasangan calon, menyerahkan nama pasangan calon. Saya kira demikian ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, saya kira cukup ya. Sudah mengikuti ya, bahwa kami sudah menyampaikan usulan untuk rapat konsultasi membahas hal ini, dan sudah digelar rapat RDP beberapa waktu yang lalu, saya agak lupa tanggalnya ya pada waktu itu, dan kemudian apa yang kami sampaikan belum mendapat persetujuan untuk mengubah PKPU tentang pencalonan, khususnya topik keterwakilan perempuan minimal 30% tersebut. Soal menjamin kira-kira begini, kami punya komitmen bahwa kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kode etik penyelenggara pemilu, itu yang jadi ukuran. Yang berikutnya, ini penting untuk kita pegangan semua ya, soal imparsialitas atau sering dikenal. Pada dasarnya kami KPU sebagai lembaga maupun sebagai orang-orang atau personil di KPU, para anggota KPU punya komitmen. Maksudnya adalah pada tingkat implementasi, misalkan dalam hal transparansi misalkan,
tentu segala macam informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam rangka untuk menjaga kedekatan yang sama, tentu kami sampaikan kepada semua pihak peserta pemilu sebagai contoh misalkan. Demikian juga akses dokumen, sepanjang itu dokumen yang tidak dikecualikan, tentu saja juga akan kami sampaikan informasi akses yang setara kepada semua peserta pemilu. Jadi komitmen kala informasi yang agak miring-miring tolong disampaikan kepada kami supaya menjadi bahan bagi kami untuk evaluasi diri, untuk menjaga diri, mengantisipasi baik tindakan, ucapan maupun kebijakan supaya kemudian perlakuan kami kepada semua peserta pemilu relatif setara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, saya kira itu tadi yang dijelaskan oleh Ketua KPU RI atau pimpinan KPU dalam rangka konferensi pers. Kita bisa akhiri konferensi pers sore ini. Sekali lagi atas perhatian dan waktu serta pertanyaannya kami ucapkan boleh HP udah ya.